Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Eka Ramadan Mardianto dengan NIM 2105 12 14 009 dari Prodi Sistem Informasi 2021A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer dari generasi pertama hingga generasi kelima yang saat ini kita gunakan. Selanjutnya yaitu penemu komputer. Charles Babbage dikenal sebagai bapak komputer. Nama tersebut tercantum dalam sejarah komputer sebagai penemu pertama dari teknologi yang sekarang disebut komputer. Lahir di Inggris, tepatnya di Jalan Crossbarrow, nomor 44 Walworth Road, London pada tanggal 26 Desember 1791 dan wafat pada tanggal 18 Oktober 1871 pada usia 79 tahun. Era tabung vakum. Komputer generasi pertama 1940 sampai 1956. Era tabung vakum menandai awal komputer modern teknologi yang sepenuhnya digital, tidak seperti relay yang digunakan pada era sebelumnya, dan menggunakan sedikit daya dalam pengoperasiannya, serta lebih cepat dan lebih bisa diandalkan. Atanasov Berry Computer 1942 dimulai pada tahun 1937 dan selesai pada tahun 1942. Komputer digital pertama yang sepenuhnya digital dibangun oleh John Atanasov dan Clifford Berry. Komputer ini diberi Atanasov Berry Computer atau ABC. Murni digital menggunakan tabung vakum dengan perpaduan sistem matematika biner dan logika boolean untuk memecahkan beberapa persamaan matematika pada suatu waktu. Mesin ini merupakan sebuah komputer yang sangat pesat 1000 kali lebih akurat daripada mesin milik Bash. Z4 Computer 1942. Di tahun yang sama, Konrad Zuse, ilmuwan asal Jerman, juga menemukan komputer terprogram pertama di dunia dan merilis komputer digital pertama bernama Z4. Dia juga merilis komputer komersial pertama di dunia. Karena alasan ini, banyak ahli yang menyebutkan bahwa Zuse merupakan penemu komputer modern pertama. Perangkat buatan Zuse ini membaca petunjuk dari pita yang digulung pada mesin dan merupakan komputer pertama yang menggunakan logika boolean. Logika boolean adalah logika yang menghasilkan output berupa true atau false yang berhubungan dengan biner, yaitu 1 untuk true dan 0 untuk false atau sebaliknya. Zuse kemudian menggunakan gulungan kertas untuk mengkodekan informasi biner yang pada dasarnya sebagai penyimpanan data dan perangkat memori utama. Colossus 1943. Di tahun 1943, Tommy Lowers dan Bill Tutte bekerjasama dengan Alan Turing membuat sebuah proyek mesin komputer bernama Colossus pada Perang Dunia II. Colossus digunakan untuk membantu memecahkan kode dari mesin Nazi Lawrence SZ yang diberi nama kode Tuni oleh pihak Britania. Colossus didesain di stasiun penelitian kantor pos Britania, Dolly Hills. Colossus adalah komputer elektronik pertama yang dapat diprogram namun tidak sepenuhnya. Electrical Numerical Integrator and Computer 1946. Pada beberapa tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1946, terciptalah ENIAC atau Electrical Numerical Integrator and Computer. Selesai dikerjakan oleh Dr. J. Presper Eckert dan John W. Moseley dari Moore School, Universitas Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum dan komputer ini cukup besar untuk mengisi satu ruang. ENIAC dianggap sebagai komputer digital elektronik berkecepatan tinggi pertama di dunia. ENIAC pada dasarnya mengambil konsep komputer ABC dan menguraikannya ke dalam skala yang jauh lebih besar, namun dari 18.000 lebih tabung vakum ENIAC, diperkirakan ada 50.000 yang terbakar setiap harinya. Ini merupakan masalah yang dikaji untuk pengembangan mesin selanjutnya.
Electrical Discrete Variable Automatic Computer 1946. Ketika ENIAC sedang dibangun pada tahun 1945, matematikawan John von Neumann menyumbangkan pemahaman baru tentang bagaimana komputer harus diatur dan dibangun selanjutnya, menguraikan teori Turing dan membawa kejelasan kepada gagasan teori memori komputer dan pengalamatannya. Von Neumann menjelaskan tentang syarat pengalamatan memori, sesuatu hak yang pernah dipikirkan Babbage pada mesin analisisnya 1 abad sebelumnya. Von Neumann membantu dalam perancangan penerus ENIAC yaitu EDVAC yang selesai pada 1950, merupakan komputer dengan program tersimpan pertama yang mampu mengoperasikan lebih dari 1000 instruksi per detik. Mesin ini memiliki fitur utama yaitu konsep program yang tersimpan. Universal Automatic Computer 1951. UNIVAC 1 atau dikenal sebagai Universal Automatic Computer 1 merupakan rancangan Eckert dan Moseley berikutnya setelah EDVAC. Mereka mendirikan perusahaan The Eckert-Moseley Computer Company dengan UNIVAC 1 sebagai produk pertamanya. Merupakan komputer komersial pertama yang dipasarkan sejak tahun 1951 sampai tahun 1958 dan telah dibuat sebanyak 46 buah UNIVAC 1 untuk berbagai perdagangan Amerika, Universitas New York, perusahaan asuransi Prudential, dan perusahaan General Electric. Fitur dari UNIVAC 1 adalah memori utama yang terdiri dari 1000 word yang masing-masing memiliki 12 karakter. Instruksi terdiri dari 6 karakter alphanumerik, mampu melakukan 1000 perhitungan per detik. Selanjutnya yaitu era transistor, komputer generasi kedua, 1956 sampai 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal di generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh lebih unggul daripada tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori yang lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses pengoperasiannya sudah cepat. Digital Equipment Corporation Programmable Data Processor 1, 1960. DEC adalah perusahaan yang didirikan oleh Ken Olson dan Harlan Anderson pada tahun 1957. Digital Equipment Corporation Programmable Data Processor 1 atau yang disebut PDP-1 adalah mesin 18-bit pertama yang dibangun oleh DEC. Komputer interaktif berukuran kecil dikenalkan DEC pada tahun 1960 sebagai komputer komersial. Komponen-komponen dasar PDP-1 adalah pemrosesan terpusat dari bagian kendali, elemen aritmetik, pengalamatan memori dan register. Sistem memori memiliki kapasitas sampai 4096 word atau 1 word sama dengan 18 bit dan dapat diperluas sampai 65536 word. UNIVAC 3 1962. UNIVAC 3 diperkenalkan pada tahun 1962. Mesin ini merupakan pengembangan dari UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Memorinya dibuat sebagai tumpukan 29 balok dari 4096 core. Bagian pemroses pusat memiliki 15 register indeks. Sistem operasi yang digunakan untuk mengatur sistem dikenal dengan nama shift atau BOS. UNIVAC 3 memiliki sistem hingga 32 tape drive. Mesin ini dirancang sebagai perbaikan transistor pengganti UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Dirancang agar kompatibel untuk semua format data. Namun kata dan set instruksi yang sama sekali berbeda. Kesulitan yang signifikan karena semua program harus ditulis ulang.
Selanjutnya, integrated circuit, yaitu komputer generasi ketiga 1964 dan sampai 1971. Integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas. Maka dari itu, komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga tersedia untuk khalayak umum. IBM S360 1964. The IBM System 360 adalah keluarga dari komputer mainframe system yang diumumkan oleh IBM pada tanggal 7 April 1964. Adalah keluarga pertama komputer yang dirancang untuk mencakupi berbagai aplikasi dari kecil hingga besar, baik komersial maupun ilmiah. Desain tersebut membuat perbedaan yang jelas antara arsitektur dan implementasi, memungkinkan IBM untuk merilis rangkaian desain yang kompatibel dengan harga yang berbeda. Semua kecuali model 44 yang dirancang kompatibel sebagian dan sistem yang paling mahal menggunakan kode mikro untuk mengimplementasikan set instruksi yang menampilkan pengelamatan byte 8 bit dan biner desimal dan perhitungan floating point heksadesimal. PDP-11 1970. The PDP-11 adalah serangkaian 16 bit mini komputer yang dijual oleh Digital Equipment Corporation atau DEC dari tahun 1970 sampai tahun 1990-an. Salah satu dari serangkaian produk dalam program data prosesor seri. Secara total sekitar 600.000 PDP-11 dari semua model terjual, menjadikannya salah satu produk yang paling sukses di DEC dan dianggap populer sebagai komputer mini oleh beberapa ahli komputer, serta menyertakan sejumlah fitur yang inovatif dalam set instruksi dan register. Tujuan umum penambahan yang membuatnya lebih mudah untuk memprogram daripada model sebelumnya. Selanjutnya, mikroprosesor, komputer generasi keempat, 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Inilah yang menyebabkan munculnya laptop di era saat ini yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk sebuah jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. IBM S370 1970. IBM meluncurkan seri IBM S370 pada tahun 1970. Mesin ini menggunakan chip LSI sebagai teknologi dasarnya. Memori utama berkecepatan tinggi menggunakan chip silikon tunggal, menambah kapasitas memori dengan RCS. Kode dasar kumpulan instruksi S370 disimpan dalam RCS, termasuk juga fungsi kendali. Komputer saat itu tidak hanya digunakan untuk tujuan khusus seperti untuk perang dan lain-lain, tetapi juga digunakan dalam bidang bisnis yang mendominasi penggunaan komputer. The Apple Computer 1 tahun 1976. The Apple Computer 1 awalnya dirilis sebagai Apple Computer dan dikenal sebagai komputer desktop yang dirilis oleh Apple Computer Company pada tahun 1976. Dan sekarang perusahaannya bernama Apple Inc. yang didirikan oleh Steve Jobs bersama rekan-rekannya. Sirkuit terminal komputer internal Apple I memiliki ciri khas yang dibutuhkan hanyalah keyboard dan televisi. Mesin pesaing seperti Altair 8800 umumnya diprogram dengan saklar-saklar yang dipasang di depan dan menggunakan lampu indikator LED merah paling umum untuk keluaran dan harus diperpanjang dengan perangkat keras terpisah untuk memungkinkan koneksi ke terminal komputer atau mesin typewriter. Hal ini menjadikan Apple I menjadi mesin inovatif pada masanya.
Selanjutnya era large scale integration, komputer generasi kelima, sekarang hingga masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan saat ini, ditandai dengan munculnya LSI atau large scale integration yang merupakan pemadatan ribuan prosesor ke dalam satu mikroprosesor. Bahkan sekarang sudah mengembangkan nanoprosesor yang dimana jauh lebih kecil lagi dibandingkan mikroprosesor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran bentuk komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Packard Bell iExtreme 4140i tahun 1986. Packard Bell iExtreme 4140i merupakan salah satu PC komputer yang telah menggunakan Pentium 4 sebagai prosesor dengan berkecepatan 1,4 GHz dan memori RDRAM 128 MB, harddisk 40 GB, serta video card GeForce 2MX dengan memori 32 MB. Komputer ini dibuat oleh Packard Bell, yaitu perusahaan manufaktur komputer yang berbasis di Belanda dan anak perusahaan Acer. Nama merek awalnya milik produsen pesawat radio Amerika, Packard Bell Corporation, yang didirikan oleh Herbert Bell dan Leon S. Packard pada tahun 1933. HP Pavilion 9850 tahun 1995. HP Pavilion adalah jajaran laptop berorientasi konsumen dan komputer yang diproduksi oleh HP Inc. menggunakan Pentium 4 untuk prosesornya dengan kecepatan 1,4 GHz dan juga merupakan laptop dengan fasilitas terlengkap, memori RDRAM 128 MB, harddisk 30 GB dengan monitor sebesar 17 inch. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan komputer dari generasi pertama hingga generasi kelima yang saat ini kita gunakan. Untuk kedepannya, mungkin pengembangan inovatif dan ide-ide akan terus berlanjut untuk revolusi komputer untuk kedepannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.